Shalom. Shalom, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jemaat Zion Church of Christ yang dikasih Tuhan, selamat datang di ibadah online I Start with Jesus, di mana pagi hari ini kita mau datang Amin. kepada Tuhan. Kita minta tuntunan daripada Tuhan. Yes. Kita mau menyembah dan bersyukur, memuji nama Tuhan. Haleluya. Oleh karena kebaikannya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, juga boleh mempersiapkan perjamuan kudus berupa roti dan anggur, minyak urapan, dan juga catatan kecil untuk bisa mencatat hal-hal yang akan dikhotbahkan oleh Pastor Robi Matolesi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan bersatu di dalam doa. Besar sungguh kasih setiamu Tuhan di dalam hidup kami. Tak pernah habis rahmatnya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan betapa Engkau baik dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini kami ingin memulai di dalam hadirat-Mu, biarlah Engkau yang menuntun sepanjang hari ini. Amin. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 118 ayat ke-21 dikatakan, Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Kalau saat ini apapun yang kau alami, kau banyak pertanyaan, kau banyak kesulitan, sedang mengalami masa-masa yang sulit, ingat, mari belajar bersyukur. Sebab Dialah Tuhan yang akan senantiasa menolong kita, yang senantiasa memberikan juga keselamatan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, naikkan syukurmu kepadanya, beri pujianmu kepadanya. Sebab Dia pertolongan kita, sebab Dia keselamatan kita. Hanya Yesus, sama Kau Yesus. Naikkan pujianmu, mazmurmu, syukurmu kepadanya. Ya Tuhan, ya Allah, yang baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan kalau menjadi penyelamat buat kami. Kami mau bersyukur Tuhan kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita katakan, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, amin, di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita mau katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
syukur kami kepadamu ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa, oh ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan lagi, ku buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu ya Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Mari kenaikan pujian-Mu, Dia ada di sini di tengah kita, di tengah umat-Nya yang memuji dan mau bersyukur kepada-Nya. Oh Yesus, ku bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Dia sumber kekuatan kita, Dia sumber kedamaian buat hidup kita. Bahkan Dia Tuhan yang sanggup menyembuhkan, memulihkan hidup. Haleluya. Hanya Dia yang satu-satunya yang kita andalkan di dalam hidup. Firman Tuhan katakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Thank you, Lord. Yes Lord, yes Lord. Sama-sama kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Ya satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau Tuhan yang memberkatimu, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Dia pemulihkan, Tuhan pemulihku. Mari katakan, wow, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
memberkati. Engkau Tuhan memberkati. Dia penyembuh kita, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari katakan sekali lagi, ya Tuhan yang memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari beri sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang memberkati, menyembuhkan, memulihkan hidupmu. Haleluya. Engkau adalah Tuhan yang memberkati, Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan, Engkau adalah Tuhan yang memulihkan kami. Tidak ada pribadi apapun di bawah kolong langit ini yang sanggup memberkati kami. Tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa menyembuhkan kami. Tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa memulihkan kami. Cuman Yesus satu-satunya pertolongan kami. Engkau Tuhan yang sanggup memberkati, Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami, Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan keberadaan kami. Hanya yang kami lakukan adalah perlu bergantung hanya kepada Engkau. Kami mau percaya, kami mau melekat, kami mau terus terarah kepada Tuhan. Apapun tawaran dunia, kami tidak mau terikat kepadanya. Kami hanya mau terus melekat hanya kepada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami sebelum memulai kegiatan aktivitas kami mau memulainya di dalam Yesus. Kami menyembah, kami memuji, kami memuliakan Tuhan. Saatnya kami diberkati dalam firman Tuhan. Berbicara bagi kami, firman-Mu adalah kebenaran. Satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Aku berdoa, kalau ada jemaat Tuhan yang sakit pasti sudah disembuhkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Mereka yang punya masalah keuangan diberkati tidak kekurangan. Bahkan mereka yang sedang ada problem, tekanan apapun mereka pasti dipulihkan. Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang heran, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang bukan hanya ada di surga, tapi Tuhan yang bersama-sama dengan kami di dunia ini, sehingga kami melangkah di dunia, di bumi hidup sama seperti di surga. Terima kasih Tuhan, berfirman bagi kami. Urapan Tuhan mengurapi hamba bila menyampaikan firman Allah, dan sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kami pakai. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Senang bisa menjumpai Anda kembali dalam program I Start with Jesus melalui channel Zion Church of Christ. Saya senang bisa menjumpai saudara bersama dengan Pastor Glory. Kami percaya berkat Tuhan senantiasa ada bersama dengan saudara. Dan saudara boleh siapkan catatan saudara, karena hari ini kita akan berbicara mengenai hal yang umum, yang biasa dihadapi oleh orang banyak. Dan kita hidup di dalam dunia di mana kita akan berhadapan dengan satu hal ini. Itu sebabnya judul yang saya siapkan yaitu berbicara mengenai tidak puas mencintai uang. Oke, Anda boleh tulis ini, tidak puas mencintai uang. Uang adalah sesuatu yang akan kita jumpai. Uang adalah sesuatu yang kita hadapi. Uang adalah sesuatu yang akan selalu terkoneksi dengan kehidupan setiap orang. Entah dia Kristen, entah dia tidak Kristen. Setiap orang di dalam dunia ini akan selalu berhadapan dengan uang. Dan seringkali uang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita, orang percaya. Itu sebabnya apa sih sebenarnya yang Tuhan mau ajarkan tentang uang ini di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, sebelum kita memulai aktivitas pagi hari ini, kita mau belajar terlebih dahulu tentang firman Tuhan ini. Nah, di tengah-tengah kesulitan keuangan, banyak orang berharap boleh mendapatkan uang lebih banyak lagi. Sehingga semua atau segala kesulitan-kesulitan itu dapat teratasi. Di antaranya apa saja kesulitannya? Yaitu utang dapat terbayar lunas, ya kan? Lalu boleh mendapatkan makanan, bisa mendapatkan pakaian, juga punya kecukupan dalam membeli kendaraan, bisa punya tempat tinggal yang layak, atau sedikit lebih baiklah tempat tinggal yang kita tempati. Nah, impian-impian ini sangat wajar dan Alkitab tidak menentangnya. Kekurangan uang adalah situasi yang sangat menakutkan, jujur saja, betul ya? Itu situasi yang sangat menakutkan. Nah, yang Alkitab coba jelaskan adalah yang Alkitab larang adalah apa? Ketika kita mulai
menjadi orang-orang yang mencintai uang. Karena pengkhotbah memberikan peringatan ini. Di dalam pengkhotbah pada pasal 5, pada ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, firman-Nya berkata, siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya, dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya. Engkau tidak akan merasa puas, kata ayat firman Tuhan ini, dengan uang yang ada padamu, bukan karena uangmu kurang banyak. Garis bawah ya, engkau tidak merasa puas, bukan karena uangmu kurang banyak. Sebab kalau bicara uang itu banyak atau sedikit, sebenarnya itu relatif ya saudara ya. Menurut sebagian orang, jumlah tertentu banyak. Menurut orang lain, jumlah sedikit tidak banyak. Atau menurut orang, jumlah segini sedikit, atau jumlah yang buat orang yang lain, itu sudah sangat berlimpah. Nah, saudara, jumlah itu relatif. Nah, melainkan karena apa? Sebenarnya membuat orang gak bahagia. Karena cinta terhadap uang itu sendiri. Itulah sebenarnya yang tidak akan pernah memuaskan Anda. Kenapa demikian? Karena begini, uang adalah benda mati. Dan uang itu tidak mungkin dapat membalaskan kembali cinta Anda. Semakin engkau mencintai uang, maka uang akan membuatmu semakin haus untuk terus mencintai dia lagi dan lagi. Dan yang pada akhirnya Anda hanya akan bertepuk sebelah tangan. Capek nggak sih? Mencintai tapi tidak dibalas cinta. Kita tuh makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan untuk mencintai dan dicintai. Jadi, saudara, mencintai uang itu tidak akan memberikan faedah. Justru merugikan Anda. Karena dia tidak pernah bisa membalas Anda dengan cinta. Malahan, Alkitab berkata, dengan bertambahnya hartamu, engkau akan menarik orang-orang yang menginginkan uangmu dan dengan berbagai cara berusaha mendapatkan uangmu. Betul nggak? Semakin besar penghasilanmu, semakin besar pengeluaranmu, semakin banyak uangmu, semakin banyak orang yang mulai mendekat sama Anda, semakin banyak uangmu, malahan semakin banyak yaitu penawaran pinjaman akan datang sama saudara. Justru Anda punya uang banyak, semakin banyak lagi yang ngasih pinjaman. Agar apa? Agar banyak orang mau untuk mendapatkan uang daripada Anda. Akibatnya apa? Anda akan sulit untuk apa? Untuk mempercayai siapapun yang ingin dekat kepadamu. Anda mulai menjadi mencurigai mereka dan mulai berpikir, ini orang mau deketin nih, pasti ada maksudnya nih, gitu kan? Dan itu yang akhirnya membuat Anda menutup diri dari orang-orang. Dampaknya apa? Engkau tidak akan mempunyai atau bahkan bisa kehilangan sahabat-sahabat sejati. Karena apa? Karena engkau juga telah mencurigai sahabat-sahabatmu. Ketika mereka datang mendekat, engkau mulai mencurigai mereka. Juga uang yang engkau miliki akan ada saja yang mengurasnya di dalam kehidupan Anda. Misalkan, apa aja? Rekan bisnis yang curang. Iya, ada rekan bisnis yang bisa curang datang mendekati Anda. Ada penipuan-penipuan yang mulai mendekati Anda. Ada teman-teman palsu yang mulai datang. Lalu ada kebocoran-kebocoran yang aneh yang gak jelas. Bahkan keluarga Anda pun hanya mau mulai mendekati Anda karena engkau kaya, karena engkau punya uang. Saudara, hidup yang demikian tidak mungkin dapat memuaskan hati. Yang dapat benar-benar memuaskan hati kita sebenarnya adalah relasi yang dekat dan sehat. Ini masalahnya, tadi saya katakan. Ketika punya uang, yang datang bukan untuk bangun relasi, tapi untuk mencari uang itu. Makanya, hati yang bahagia bukan karena mencintai sesuatu yang tidak balas mencinta.
Makanya jika engkau ingin mencintai, maka cintailah seseorang yang dapat membalas kembali cintamu. Engkau akan merasa puas dan tidak butuh yang lebih lagi. Bahkan cinta yang sesungguhnya akan membuatmu melihat hidup ini dengan mata yang terang, mata yang jelas. Karena engkau melihatnya sekarang dengan hatimu. Jangan cintai uang, tapi cintailah siapa? Cintailah Tuhan Yesus. Amin. Yang begitu mencintai Anda, yang begitu mengasihi Anda, yang telah rela korbankan tubuhnya, yang telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus Anda dan saya. Cintailah Tuhan Yesus. Selanjutnya, cintailah pasanganmu yang telah dimana engkau diberikan Tuhan pasangan untuk diberkati bersama-sama dengan dia. Cintai dia, karena dia akan membalas cintamu. Cintailah anak-anakmu, karena anak-anakmu akan membalas cintamu. Cintailah saudara-saudarimu, cintailah gerejamu, cintailah orang yang telah mengajarkan kebenaran kehidupan kepadamu. Saudara, dengan demikian engkau akan memiliki kedamaian dan ketenangan dalam segala aktivitasmu. Nah, di tengah pergumulan keuangan Anda, saya nggak tahu situasinya seperti apa hari ini ya, keuangan Anda. Tetapi yang saya mau katakan, berdoalah agar kebutuhanmu sehari-hari boleh dicukupkan. Itu hakmu. Saya percaya Tuhan mendengar doamu. Saya percaya Tuhan menjawabnya seturut waktu dan seturut rencananya Tuhan. Tapi ini saya ingatkan kembali, janganlah mencintai uang tersebut, dan janganlah ingin menjadi kaya dengan menghalalkan segala macam cara, karena hidupmu akan dihancurkan olehnya. Apakah jadi kaya nggak boleh? Jadi kaya boleh saja, tapi bukan tujuan, bukan pengejaran kita untuk kita ingin menjadi kaya. Saudara, kaya juga relatif kok. Kaya itu adalah akibat ketika engkau mencintai Tuhanmu, ketika engkau taruh hatimu dengan benar. Karena kita berkata juga, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Kalau engkau taruh hatimu sama Yesus, hartamu akan berlimpah. Hatimu tidak akan gelisah. Engkau tidak akan menjadi orang yang gentar, tapi engkau menjadi orang yang selalu bersemangat. Karena engkau tahu, cintamu sama Tuhan Yesus tidak pernah bertepuk sebelah tangan, tapi selalu dibalas dengan cinta yang hangat. Saudara, jangan sia-siakan hidupmu yang singkat ini. Hidup ini terlalu berharga untuk difokuskan hanya pada uang yang engkau tidak mungkin bisa bawa pada saat engkau mati. Ingat baik-baik, ketika engkau meninggal, tidak pernah ada yang bisa engkau bawa dari dunia ini. Itu sebabnya saya mau katakan sama saudara, selama masih hidup, berkat yang ada pada kita, uang yang ada pada kita, itu harusnya kita gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan biarkan engkau jatuh cinta sama si uang itu, tapi biarkan uang kita pergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga suatu hari nanti, pada waktu kita selesai dalam hidup ini, kita tahu yang kita bawa adalah hidup kita, cinta kita, kebaikan yang Tuhan telah berikan buat kita, yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari kepada orang-orang yang kita cintai. Renungkan firman Tuhan ini baik-baik, dan saya percaya hidup Anda akan bahagia dalam menjalani segala aktivitas, dalam menikmati setiap berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda. Mari siapkan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus ini. Kita siapkan rotinya terlebih dahulu. Kita mau berdoa bersama-sama. Saudara ikuti doa saya. Bersama-sama dengan saya kita angkat rotinya di atas kepala. Mari dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar,
di meja operasi, bebas dari ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Bersama-sama dengan iman kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, maka mulai hari ini kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Maka kami termeterai sebagai warga sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah, selalu dijagai pasukan malaikat. Aku tolak santet, aku tolak hipnotis, aku tolak kuasa gelap, roh jahat, dihancurkan, kuasanya tidak berlaku atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang aku pegang, yang aku kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saya mau ajak saudara, angkat tanganmu. Kita sembah Dia. Kita percaya berkatnya bersama-sama dengan kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam sakramen minyak urapan. Saya percaya mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan melalui minyak urapan karena murid-murid diperintahkan Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan, setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan segala sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir, jagai dan pagari setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Maka Tuhan memberkati juga setiap anak-anak Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja, mujizat Tuhan bekerja. Maka saudara, Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Berkati hidup Anda, berkati keluarga Anda dengan kata-kata berkat ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat,
penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita telah sampai di penghujung acara ini dan kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia, pasanganmu diberkati, dan keturunanmu diberkati. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan perlindungan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai, mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di program I Start With Jesus berikutnya, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.